Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jelas ya suaranya ya? Jelas. Yang pertama, mari kita bersyukur dulu karena kegiatan kita bisa berlangsung ya. Semoga kita amin. Kalau kita melihat tema ini memang agak berat ya, tema ini. Keterpurukan umat Islam. Umat Islam ini sudah terpuruk agak lama ya. Sudah agak lama ya. Mulai hancurnya mungkin udah ratusan tahun kita terpuruk ya. Mungkin sekitar 300 atau 400 tahun lah. Hampir 500 tahun lah kita itu terpuruk. Jadi umat Islam memang sudah terpuruk begitu lama. Nah, sekarang itu bukan umat Islam yang lagi jaya ya. Ayatnya sudah jelas, watilkal ayamu nudhalbiluha bainan nas. Allah pergilirkan ya. Ya nek umat Islam menang terus sehingga Islam kapan menangnya? Saya saiki kira kok menang. Udah gilir ya, bergilir. Watilkal ayamu nudhalbiluha bainan nas kata Allah. Nah, ke depan kita membahas keterpurukan ini. Keterpurukan umat Islam ini dari segala segi itu. Dari ilmu pengetahuan. Awalnya sih dari ilmu pengetahuan. Keterpurukannya. Kemudian bukan hanya ilmu, sebenarnya awalnya itu dari akidah yang lemah. Dari akidah yang lemah, kemudian menjadi bodoh, kemudian setelah bodoh itu yang lain-lain ikut merosot ya. Ini sudah berbagai cara umat Islam membangun, tapi kita ini masih kalah ya. Karena ya memang kadung sudah merosot ya. Yang pertama yang harus diperbaiki menurut saya itu sekarang itu pemahaman akidah. Yang pertama, sayangnya dalam membahas akidah itu yang dibahas akidah ketuhanan tok. Sekarang itu yang lagi dibahas. Dan ini pun bertengkarnya antara yang pengikut Asy'ariyah dan pengikut Tauhid Salasa ya. Dan ada yang enggak ikut yang mana enggak gitu, enggak tahu gitu. Kalau yang ahli sunnah katanya mengklaim bahwa tauhid yang itu Asy'ariyah ya. Asy'ariyah yang ahli sunnah dulu udah pecah jadi 3 itu. Ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah, Qadariyah ya. Muncul lagi apa itu? Aliran apa itu? Murji'ah, kemudian Syiah kan gitu ya. Kalau Murji'ah ini permisif, akidah permisif istilahnya. Gak sembahyang, gak apa, pokoknya sih mau la ilaha illallah, sih masuk surga aja. Akidah permisif Murji'ah ini. Nah, yang Mu'tazilah mengandalkan pikiran, yang Jabariyah semuanya terserah Allah, yang ahli sunnah di tengah-tengah itu. Muncul Asy'ariyah itu, kemudian muncul Syiah lagi ya, beda lagi gitu ya. Itu akidahnya yang dibahas itu akidah ketuhanan gitu. Sayangnya itu gitu. Saya ingin membahas tentang umpamanya akidah politik itu bagaimana. Nah, gitu ya. Akidah di bidang politik itu bagaimana. Oke. Umpamanya itu ya akidah gitu loh. Umpamanya ada hadis Nabi mengatakan begini nih. Malam yaftasam bi amrin muslimin laisa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan umat Islam, bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi umat Islam yang tidak peduli dengan urusan politik, urus permasalahan umat Islam dan sebagainya, nggak diakui
sebagai umat Muhammad itu. Ya. Ini kan akidah ini. Kemudian akidah politik ini kita ini harus walak wal barok ya. Artinya kita umat Islam seharusnya harus saling bantu membantu sesama umat Islam, bukan malah saling bermusuhan. Tapi sekarang kan umat Islam lebih suka bermusuhan sesama umat Islam gitu ya. Bermusuhan dengan yang bukan umat Islam malah jadi polone kadang-kadang kan ya. Ini kan repot ya. Kalau kata Al-Quran itu tidak mungkin orang mukmin itu berkawan dengan musuh-musuh Allah. Kan itu akidah politik itu. Tidak mungkin ya. Orang Islam, orang mukmin, yang namanya orang mukmin itu ya bekerja sama dengan musuh-musuh Allah. Tidak mungkin lah. Itu akidah ya. Kemudian tidak mungkin lah akidah, kemudian tidak mungkin orang yang baik-baik bekerja sama dengan orang yang korupsi, orang yang jelek-jelek, itu tidak mungkin. Akidah politiknya seharusnya begitu dibangun. Ya. Antar golongan umpamanya. Di dalam Al-Quran itu kalau membangga-banggakan golongan itu syirik. Itu pada surat 30 ayat 32 itu. Bangga dengan golongannya itu syirik ya. Itu kan akidah politik. Kalau sudah ada partai Islam, kemudian ada beberapa partai Islam yang nggak boleh saling membanggakan tentang partainya gitu. Apalagi sampai terus meninggalkan partainya dan sebagainya. Itu akidah politik ya. Itu yang harus dibangun gitu. Umat Islam harus bekerja sama dengan sesama umat Islam. Kan ruhama'u bainahum asyaddu Muhammadur Rasulullah asyiddu alal kufar ruhama'u bainahum kan begitu. Itu akidah politik yang harus dibangun. Nah ini begini nih, yang dibahas itu akidah ketuhanan aja gitu. Akidah politik nggak dibangun. Itu yang. Jadi ini perlu dikembangkan gitu ya. Akidah politik itu bagaimana membangun kelompok umat Islam, bagaimana cara membangun ormas, kerjasama antar umat Islam itu bagaimana hukumnya dan sebagainya. Masuk saiki iki antar ormas tukaran kan. Ini karena tidak paham akidah politik itu ya. Terus bangga terhadap golongannya. Nah, itu kan ya asobia kabeh akhirnya kena asobia. Golongan A merasa lebih bagus dari golongan B, yang B merasa lebih dan sebagainya. Nah, ini kan kepolitikan. Bagaimana membangun ormas? Ormas itu sarana. Kita itu bukan mau memperjuangkan ormasnya, tapi kita mau memperjuangkan dinul Islamnya. Kita itu bukan mau memperjuangkan golongan kita, enggak. Seharusnya kita itu memperjuangkan Islam, kan begitu. Ini kudune akidah ini harus dibangun gitu loh. Jadi ormas itu hanya sarana untuk berjuang, untuk memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan ormasnya, itu ya. Jadi akidah berpolitik. Yang kedua, akidah sosial. Ya, akidah sosial. Makanya kalau pada ayat Ara'aital ladzi yukadzibubiddin, pembohong Islam itu orang yang tidak peduli kepada fakir miskin. Sholatnya bohong itu semua kalau begitu itu. Ini akidah sosial. Bagaimana membangun masyarakat sosial yang Islami gitu ya.
Akidah sosialnya begitu. Makanya kata Nabi itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi kama yuhibbu li nafsi, kata. Tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, itu akidah sosial. Umpamanya kalau ada 40 yang namanya rumah tangga, apa itu? Tetangga itu apa? Tetangga itu 40 di samping kiri kanan kita rumah, itu sih tetangga kita. Kalau kita udah makan, kalau anak kita bisa kuliah, sementara tetangga kita tidak bisa kuliah, kita dosa itu. Itu akidah sosial harusnya dibangun gitu. Memperhatikan tetangga bagaimana harusnya gitu. Itu akidah sosial. Mosok sing dianu kesirikan, sirik-sirik sosial nggak diomongkan ini. Ya. Fikih sosial dan sebagainya harus dibangun gitu loh. Akidah sosial. Ya. Kalau ini akidah politik udah kuat, akidah sosial, insya Allah umat Islam itu akan. Sementara enggak dibahas ini malah. Dan masih banyak sebenarnya nanti akidah ekonomi, dalam berekonomi akidahnya gimana gitu ya. Akidah dalam berekonomi itu. Ya. Ya. Jangan sekali-kali itu dimasukkan akidah gitu loh. Jo akidah itu nek hubungannya mbak iku seakan-akan politik nggak ada akidahnya, sosialnya nggak ada akidahnya, ekonomi nggak ada bangunan akidahnya. Ya ada lah. Konsep tanah umpamanya, konsep tanah dalam ekonomi ya. Ekonomi itu kan menyangkut konsep tanah. Konsep tanah itu bagaimana menurut Islam? Apa boleh milik hak milik? Apa hak guna bangunan? Nah sekarang ini kan ada hak milik. Apa hak milik itu boleh dalam Quran? Seperti sertifikat ini kan hak miliknya. Tapi ada lagi sertifikat itu hak guna pakai gitu ya. Mana yang lebih pas? Hak milik atau hak guna pakai? Berapa lamanya hak guna pakai? Kemudian tanah dan sebagainya itu ekonominya boleh nggak nyewakan tanah? Boleh nggak bagi hasil tanah? Bagaimana sistem keuangannya dan sebagainya itu? Nah sekarang ini kan sistemnya sistem riba, gitu ya. Bukan sistem zakat. Ada dua sistem ekonomi zakat dan sistem ekonomi riba. Sekarang yang berjalan itu sistem ekonomi riba, yaitu kapitalis. Nah ini berat memang. Ini berat. Yang lebih sebenarnya saya setuju itu. Seharusnya umat Islam itu mempunyai kurikulum sendiri. Membangun sistem pendidikan sendiri. Jangan ikut-ikutan sistem pendidikan dari Barat. Nah, sementara sekarang ini ikut ke Barat semua. Kita ini harusnya mempunyai sistem kurikulum sendiri. Nah, ini yang repot ya. Kadang-kadang kita menggabungkan antara sistem ekonomi kurikulum umum ditambah pelajaran agama gitu ya. Wes jare ini wis Islami gitu. Ya gak ngono lah. Kan akeh itu kadang-kadang ada sekolah SD itu ya. Sekolah dasar
Islam terpadu loh. Saya dari judulnya saya udah bingung ya. Kurikulumnya pakai kurikulum umum, kemudian ditambah pelajaran agama, sudah seakan-akan Islami. Oh ya gak iso ngono ya. Nggak bisa itu begitu. Ya tapi lumayan lah, sudah bagus ada usaha. Nah, seperti juga Gontor punya kurikulum sendiri udah bagus, tapi belum melahirkan orang-orang, sudah banyak melahirkan orang-orang hebat, tetapi lagi-lagi bidang agama. Sekarang ini pesantren bermunculan di mana-mana ya. Apalagi yang namanya tahfidz Quran yang munculnya di mana-mana. Lagi-lagi di bidang agama. Seharusnya kita itu punya pesantren, umpamanya pesantren kedokteran sampai S3 gitu loh. Sudah ada enggak? Belum ada. Pesantren teknologi digital sampai S3 gitu, pesantren. Ya. Gitu. Belum ada gitu loh. Kapan kita ada gitu? Pesantren yang punya jurusan kedokteran aja masih, saya belum melihatnya juga ini. Semoga nanti ke depan ada gitu pesantren yang punya universitas kedokteran, apalagi sampai nanti kedokterannya S2, S3, spesialis apa gitu dia punya. Nah itu baru kita nanti bisa menjadi hebat gitu. Ya. Ini di Wonosalam sudah ada, saya sangat tapi masih baru pesantrennya di Wonosalam itu yang dibangun oleh beberapa pengusaha. Pesantrennya itu bukan untuk mencetak ulama, tapi mencetak pengusaha. Nah, ini kan hebat ini. Pesantren tapi mencetak pengusaha. Sementara pesantren yang ada itu mau mencetak ulama, dan ulamanya ini ulama agama gitu. Kudune itu ulama kedokteran, ulama teknologi, ulama media sosial, ulama bidang apalah bagian-bagiannya, ulama yang psikologi gitu itu. Ya. Sehingga kalau kita begini terus ini ya kita ketinggalan terus. Sehingga karena kebanyakan sing pinter agama itu podo penceramah itu kan rebutan ladang. Ini kan tidak bagus ya. Jadi kita itu harus sudah kesana gitu ya. Nek gawe pesantren, ojo pesantren ini kuai gitu loh. Pesantren yang bukan mencetak ulama agama, tetapi ulama apa gitu ya. Ini ya seperti di Wonosalam ini sudah bagus. Tujuannya apa? Saya mau mencetak pengusaha, Pak. Wah ini udah bagus. Jadi mencetak ulama pengusaha. Nah ini kan udah ada perkembangan gitu. Ke depan kita mungkin pesantren yang membidangi dalam budaya gitu ya, kebudayaan. Pesantren yang membuka masalah jurusannya kok jurusan sejarah gitu ya. Fokus di sejarah itu, yang dikaji sejarah ya. Atau pesantren yang membuka jurusan bahasa, ya fokus di bahasa, kajian bahasa,
simantik dan sebagainya, fokus di dalam kajian bahasa antropologinya dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah kita bisa bervariasi kayak begitu, wah, umat Islam akan hebat. Nanti antar ahli-ahli itu bisa bekerja sama. Kalau sekarang ini kayaknya belum ada. Katakanlah sekarang ya umat pesantren yang ahli dalam bidang pengobatan gitu, pandai membuat obat apa gitu ya, dan sebagainya itu ya. Ada sebuah lembaga yang memang dari umat Islam yang penelitian obat-obatan dan sebagainya. Ya. Ini yang harus dikejar gitu. Nah selama ini kita mandek di sana, mandek di soal agama ya. Engko nek diomongno yang lain terus gak nyandak, ilmune gak nyandak. Wah, saya itu kadang-kadang ceramah kita nyandak ilmu-ilmu yang lain gitu, kadang-kadang wis gak nyandak gitu ya. Loh kok sampai di sini aja udah wong gak ngerti, bingung gitu. Ya karena keilmuannya itu ya. Ya memang kita ya gara-gara ini juga kurikulum ini kan terlalu lama Mas. Untuk dasar aja, untuk sekolah dasar aja kita itu memerlukan 12 tahun. Itu terlalu lama itu. Untuk tingkat dasar. Di Australia itu hanya 10 tahun nggak salah. Kelas 10 setelah itu jadi mahasiswa. Kita enggak, kelas sampai 12 baru jadi mahasiswa. Itu kan perlu dipikirkan, jangan terlalu lama, nggak salah ketua ya. Ya. Juga terlalu banyak pelajaran, mungkin pelajaran dikurangi, fokuslah mau dikemanakan anak ini ya. Itu membangun kurikulum. Kalau sudah begitu juga arek-arek sing pinter mbak arek-arek. Kalau di negara-negara yang maju itu anak yang pinter itu dimasukkan universitas. Kalau anak-anak sing gak pinter itu dimasukkan di teknologi, penerapan teknologi gitu ya. Itu sudah ada anunya sendiri. Nanti yang masuk universitas menjadi ahli pikir, yang masuk teknologi itu nanti masuk kepada penerapan teknologi. Itu dibagi semacam itu. Enggak mungkin semua orang mau menjadi ilmuwan semua, kan juga enggak mungkin. Kalau enggak mampu ya jangan. Mungkin bakatnya di mana itu. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga ini kita perlu kurikulum yang variatif ya, dan dibangun. Kita harus punya kurikulum sendiri, dan kita harus mempunyai lembaga-lembaga yang variatif gitu, nggak ikut ya. Mungkin pesantren-pesantren itu perlu membangun diri, itu mau kemana fokusnya kemana. Kalau mau fokus ke fikih ya fikih, kalau mau fokus ke tafsir Quran ya Quran, kalau mau fokus ke bidang kesehatan ya sudah pesantren kesehatan, kalau mau fokus kemana ya nanti. Kalau banyak pesantren yang bervariatif itu kita udah mencetak ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya, sesuai ketentuan Al-Quran. Serahkan semua urusan itu pada ahlinya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga umat Islam ini ke depan bisa membangun itu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini.